Mungkin pandangan untuk secara di 2030 ya, mungkin ke depannya ya. Apakah kalau dari etika yang terjadi, misalnya siapa yang dalam AI ini kan pengambil keputusan finansial termasuk, apakah harus antara siapa yang harus diselamatkan antara mungkin yang benar atau yang lemah seperti itu. Mungkin kalau yang sudah paham tentang AI ethical mungkin secara garis besarnya saat pengambilan keputusan, misalnya ada orang bapak-bapak naik mobil, lalu siapa yang misalnya bapak-bapaknya benar, tiba-tiba ada anak nyebrang jalan. Lalu siapa AI ini autonomous car ini siapa yang harus dikorbankan misalnya saat pengambilan keputusan, atau siapa yang harus diselamatkan antara ibu atau anak misalnya saat hamil misalnya saat melahirkan. Nah, di sini dalam perusahaan itu juga ada namanya ethical AI itu. Bagaimana apakah ini yang harus di decision maker-nya AI itu seberapa? Nah, ini efeknya kalau misalnya kita ada AI governance tadi di dalam sebuah enterprise tadi, efeknya akan ngaruh ke financial tadi, financial secara global ya, secara nasional. Nah, ini balik lagi secara etika ini siapa nanti kalau misalnya dari segi legal, siapa yang disalahkan kalau pengambilan keputusan di setiap perusahaan enterprise tadi, lalu dari pemerintah juga itu tadi mengorbankan banyak yang akhirnya finansialnya kolaps gitu. Apakah pembuat dari LLM-nya, AI-nya, ataukah dari misalnya software code-nya, ataukah dari prompt-nya yang membuat seperti itu, karena kita sering membuat itu tadi, ataukah dari rules dari setiap korporasinya seperti itu seperti apa? Mungkin pandangan di 2030, apakah ada aturannya misalnya? Itu yang pertama. Lalu mengenai tadi kalau AI-nya, ethical dan halusinasinya ya, mungkin Pak Sandi. Lalu ada yang kedua, itu misalnya terjadi dalam dipakai oleh perbankan misalnya, yang kita buat misalnya perbankan ini tadi. Nah, di perbankan ini, ada AI ini bisa memprediksi jika orang tersebut sebelum paham kalau misalnya sebuah perusahaan atau orang tersebut bangkrut, dari pola-pola itu bisa di-track gitu. Nah, di-track ini tadi, tapi itu kalau kita bikin misalnya waktu saya di UK itu ada namanya GDPR seperti itu. Nah, sama Privacy Act-nya. Nah, lalu bagaimana untuk privacy di UU di Indonesia untuk privacy law? Apakah secara bank langsung ke-cut misalnya, langsung blok semua atau pemerintah akan ke-blok untuk rekening atau apa jika itu ada pola-pola tersebut? Yang otomatis itu juga melanggar dari hak ekonomi individu. Seperti itu Pak Sandi. Jadi apa bayangan ke depannya, karena saya saat membuat di Indonesia itu berbeda banget nih, antara sama di luar. Apa yang harus diterapkan di Indonesia sama untuk ke depannya di 2030 mungkin ke depannya. Seperti itu untuk guidance saya untuk saat membuat korporasi di Indonesia. Seperti itu Pak Sandi. Terima kasih. Baik. Terima kasih.